Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, untuk pertemuan selanjutnya sekarang ini sesi kedua. InsyaAllah kita melanjutkan ke surah Al-Fatihah. Yang pertama kita ta'aruf dulu ya, mengenal dulu surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah ini jumlahnya ada 7 ayat ya. Jadi 7 ayat. Jadi sepakat para ulama jumlah surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ya, sudah jelas dari dalilnya karena sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Namun nanti ada khilaf ya tentang peletakan ayatnya. Yang pertama yang memasukkan basmalah ke ayat pertama. Ya, seperti yang ada di mushaf kita. Yang di mushaf kita basmalah ayat pertama, ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, 7 ayat ini tidak memasukkan basmalah kepada ayat ya, kepada surah Al-Fatihah. Jadi basmalah ini sebagai pemisah saja. Ya, pemisah. Tapi tetap jumlahnya 7 ayat. Nanti ayat ke-6-nya itu di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ayat ke-6 nanti ya di sini. Ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ayat ke-7. Ya. Nah, nanti kita bisa menemukan di mushaf-mushaf di misalkan di daerah Afrika ya, mushaf-mushafnya itu biasanya ini dibagi 2. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga termasuk surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah ini surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu Makkiyah ya. Di surah Makkiyah ini bukan surat yang diturunkan di Mekah saja, bukan, tapi yang sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ayat-ayat atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebutkan Makkiyah. Ya, dan surah Al-Fatihah ini termasuk surah Makkiyah. Kemudian di surah Al-Fatihah ini juga diberikan nama ya, penamaan surah Al-Fatihah, dan penamaan ini diantaranya adalah diambil dari hadis ya, juga ada ijtihadnya para ulama. Di antaranya adalah Al-Fatihah dinamakan surah Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Ya, karena di dalam surah Al-Fatihah ini terkandung ya sumber-sumber pembahasan, ada semuanya di sini. Inti pembahasan yang di dalam Al-Quran ini ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian juga Al-Fatihah ini dinamakan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa dinamakan Sab'ul Masani? Ini dikarenakan 7 ayat ini masani, diulang-ulang, terulang di dalam sholat. Ya, terus diulang-ulang. Kemudian surah dinamakan juga ini surah Al-Quranul Azim. Ya, nanti disebutkan di dalam hadis ya, bahwa Al-Fatihah ini termasuk namanya adalah Al-Quranul Azim. Kemudian berikutnya disebut surah Alhamdu. Alhamdu. Karena diawali dengan Alhamdu bagi yang tidak memasukkan basmalah ya. Kemudian juga disebut surah As-Salah. As-Salah karena surah Al-Fatihah ini dibaca, pasti dibaca di dalam sholat, dan bagian daripada rukun sholat. Bahkan di dalam tafsir dikatakan wa yuqimunas shalah, itu diantaranya maknanya adalah menyempurnakan bacaannya ya. Di antara bentuk iqamatus shalah, menyempurnakan salat itu diantaranya menyempurnakan bacaan. Iqamatul ruku,
menyempurnakan ruku, sujud, dan diantaranya adalah menyempurnakan tilawah bacaannya. Baik, nah ini kenalan ya dulu dengan surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan praktek terlebih dahulu. Ana akan bacakan kepada ibu-ibu semua di sini surah Al-Fatihah. Kemudian antum semua ini mengikuti bacaan, ya sama saja mungkin, dan diikuti bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti ha ditipiskan. Ha. Alhamdu. Alhamdu. Kemudian al-alamin baca ain bukan hamzah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi din dan yaumiddin. Yaumiddin. Ya-nya jangan dipanjangkan. Yaumi. Yaumi. Jangan yaumi, tapi yaumi. Yaumi. Ya, yang diayun ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di lafaz ya, iya tasydid. Iyyaka, coba. Iyyaka Ain na'budu. na'budu. Dal tipis du. Du. Na'budu. Ya, jangan don. Du, jangan. Du. Na'budu Na'budu. wa iyyaka Wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Nah, ini perhatikan sinnya jelas. Nasta. Ini sin bertemu ta ya. Hamus dua-duanya dijelaskan. Nasta. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sin tipis mustaqim. Mustaqim. Qaf qim. Qim. Hati-hati jadi kaf kim, hati-hati qim. Belakang qim. Qim. Depan kaf kim. Mustaqim. Mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sad tebal. Siratal Siratal ladzina ladzina 'alaihim alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi tebal ghain mim tipis ma maghdubi
Baik. Wala tipis waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Nah itu ya bacaan surah Al-Fatihah. Nah bacaan yang benar itu cuma satu saja. Ya, cuma satu. Ya, ya kesalahan itu banyak. Sekali lagi kesalahan itu banyak. Yang benar itu satu. Ya. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya fokus ke yang benar. Nah untuk apa tahu yang keliru? Untuk dihindari. Ya, untuk dihindari. Jadi kita mengetahui kesalahan untuk dihindari, bukan untuk dilakukan. Ada deh. Untuk dihindari. Baik, kita lanjutkan. Mulai dari keutamaan surah Al-Fatihah. Di sini di dalam kitab disebutkan satu hadis ya tentang surah Al-Fatihah. Di antara keutamaannya kita ringkas saja ya. Ini ada dialog di antara sahabat Abi Sa'id bin Al-Mu'alla dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang intinya beliau Nabi Rasul SAW ingin mengajarkan satu surah kepada Sa'id bin Al-Mu'alla. Ya, surah apa yang ingin diajarkan oleh beliau oleh Nabi? Nah, maka di sini dikatakan la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an. Ya, qabla an takhruja minal masjid. Kata beliau, kata Nabi, aku akan mengajarkan kepadamu, kepada Sa'id bin Al-Mu'alla, yaitu satu surah, yang surah tersebut a'dhamus suwar, ya, surat yang paling agung di antara surah yang lain di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum keluar dari masjid. Ini janji Nabi. Ini kata para ulama, disebutkan ini janjinya Nabi kepada Sa'id Al-Mu'alla, ingin mengajarkan kepada beliau ya surah. Makanya nanti ditagih oleh Sa'id bin Al-Mu'alla ya di akhir-akhir ya. Tsumma akhadha bi yadi falamma arada an yakhruj qultu lahu alam taqul. Nah ini beliau ya Sa'id Al-Mu'alla menagihnya kepada Nabi, alam taqul law 'allimannaka suratan hi a'dhamu suratin fil Qur'an. Maka Nabi mengatakan langsung qala, mengajarkan kepada Sa'id Al-Mu'alla, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini diawali dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ilal akhir. Kemudian Nabi mengatakan hiya sab'ul mathani wal qur'anil azim alladhi utituhu. Nah di sini disebutkan bahwa surah Al-Fatihah ini disebut oleh Nabi sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang di dalam salat. Wal Qur'anul azim ya. Kemudian Al-Fatihah ini menjadi Al-Qur'an yang paling agung. Di antara keagungan surah Al-Fatihah itu di antaranya adalah surah Al-Fatihah ini surah yang pendek ya. Cukup pendek, 7 ayat. Tapi memiliki makna yang luas ya. Jadi segala maksud-maksud ya yang ada di dalam Al-Quran yang terbesar ada tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah di dalam surah Al-Fatihah adanya penetapan tauhid. Ya. Adanya penetapan tauhid. Ada rububiyah, ya, asma wa sifat juga, ya, uluhiyah juga ada. Kemudian yang kedua kata para ulama adanya janji dan ancaman di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian adanya perintah dan larangan, ya. Perintah beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga adanya kisah-kisah orang yang melanggar dan orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ini di antara orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah kisah-kisah orang yang melanggar hukum, ya, melanggar hukum. Baik. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ini ya terkandung makna-makna yang agung.
Ya, makanya disebutkan oleh Nabi Al-Qur'anul Azim, ya. Maka oleh para ulama juga ketika mengomentari hadis ini, mereka menjelaskan ini salah satu bentuk semangatnya Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu an ketika belajar kepada Nabi, sampai ditagih oleh beliau sebelum keluar Nabi ke masjid, ditagih oleh beliau kepada Nabi. Ya, bukannya tadi ingin diajarkan kepada surah Al-Fatihah. Nah, seperti ini bentuk semangat katanya, ya. Kemudian juga oleh para ulama dikatakan fadlu suratil Fatihah, ini menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini diantara kepedulian para ulama, ya, tentang surah Al-Fatihah ini, sampai-sampai ya banyak ya sebenarnya kisah-kisah yang menjelaskan tentang hal ini. Di para salaf itu mementingkan sekali ya surah Al-Fatihah ini. Anak-anaknya diajarkan surah Al-Fatihah, bahkan berlomba-lomba untuk mengajarkannya. Ya, seperti itu. Karena orang yang mengajarkan Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah, nanti akan terus dibaca oleh murid-muridnya. Ya. Nah, makanya kita jangan sampai pahala tersebut ya oleh orang lain gitu. Kita punya anak, misalkan punya putra, ya, punya anak diajarkan oleh orang tuanya surah Al-Fatihah. Nah, di antaranya adalah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa illam yajid man yu'allimahu al-Fatihah illa bimalin dafa'a lahu al-mal kama lam yajid al-ma lil wudu illa bimalin yadfa'u lahu al-mal. Jadi kata beliau, kalau katanya ya, tidak ada orang yang mengajarkan surah Al-Fatihah kecuali harus dengan memenuhi kepadanya dengan harta, ya, harus mengeluarkan harta untuk mempelajari surah Al-Fatihah, maka penuhilah hal tersebut, ya, berapapun gitu sebenarnya, untuk kita bisa membaca surah Al-Fatihah. Nah, seperti itu, ya. Baik. Ini diambil dari kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah ini merupakan rukun salat. Ya, merupakan rukun salat. Jadi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya itu tidak sah salatnya. Ya. Termasuk orang yang keliru di dalam membaca Al-Quran, ya, yaitu membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya keliru, dan kelirunya sampai merubah makna. Ya, kelirunya sampai merubah makna, itu kata para ulama bisa membatalkan salat. Ya, seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di dalam hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat atau tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab. Bi Fatihatil kitab itu Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Ya, termasuk orang yang lahan terjadi kesalahan. Nah, para ulama nanti tergantung kondisi lahannya. Kalau lahannya sampai merubah makna, itu membatalkan sholat. Kalau misalkan lahannya itu tidak sampai merubah makna, itu para ulama memakruhkannya. Ya, makruh hukumnya. Baik. Nah, sebagaimana pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di sini dijelaskan tajibu qira'atul Fatihati bi jami'i hurufiha wa tasydidatiha. Falau asqata minha harfan aw khaffafa mushaddadan aw abdala harfan bi harfin lam tasihha qira'atuhu wa sawa'un fihi dhad wa ghairuhu. Maka wajib katanya membaca surah Al-Fatihah dengan seluruh huruf-huruf dan tasydidnya. Jadi huruf-huruf ini harus terbaca dengan baik dan benar di dalam surah Al-Fatihah. Ya, jangan ada yang dihilangkan, jangan ada yang dibuang, jangan ada yang diganti huruf-hurufnya. Wa tasydidatiha, dan juga tasydid-tasydidnya jangan ada yang dihilangkan, diganti yang tasydid jadi tidak bertasydid, yang tidak bertasydid jadi bertasydid. Ini tidak boleh. Falau asqata minha harfan, kalau menghilangkan satu huruf di dalam Al-Fatihah, au khaffafa mushaddadan, atau menghilangkan tasydid, mentakhfif huruf yang bertasydid, atau menghilangkan tasydid di dalam surah Al-Fatihah, au abdala harfan bi harfin, ataupun merubah huruf dengan huruf yang lain, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, lam tasihha qira'atuhu, ya, maka bacanya itu tidak
tidak sah, ya. Bacaan Al-Fatihah itu tidak sah, ya, seperti itu. Baik. Nah, di sini kata para ulama dikatakan, ya, ini yang kita bacakan kesimpulan saja. An yakuna qadiran ala tashihi al-khata' walakin lam yaf'al fa hadza lam tasihhu salatuhu. Kalau dia memiliki kemampuan untuk membenarkan bacaan surah Al-Fatihah itu, bacaan yang keliru gitu ya, dan dia tidak membenarkan bacaan Al-Fatihah itu, tidak ada keinginan untuk mempelajari bacaan surah Al-Fatihah, padahal sudah diberikan waktu, sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari surah Al-Fatihah, tapi tidak ada keinginan sama sekali dalam hatinya untuk mempelajari bacaan surah Al-Fatihah, dan terjadi kesalahan di dalam sholatnya, maka ini terancam oleh para ulama, fahadza la tasihhu sholatu, ya, tidak sah sholatnya. Tentunya kita sebagai seorang musliman menginginkan ibadah itu yang sempurna, yang baik, yang sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Jadi wajib dia mempelajari surah Al-Fatihah, dan mempelajari surah Al-Fatihah ini sangat mudah sekali, tidak memberatkan, tidak menguras waktu kita, ya, tidak menguras waktu kita, tidak sampai puluhan tahun, tidak perlu untuk sampai S3, tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Yang cukup dengarkan dari seorang guru, huruf-hurufnya disamakan, sudah gugur kewajiban kita. Ya, demikian. Kemudian kata para ulama, jika dia memiliki tidak mampu, ya, untuk mentasih bacaannya yang kelirunya itu, membenarkan bacaan yang keliru, dengan sebab karena dia orang ajam misalnya, karena tidak mampu, benar-benar tidak mampu, dan masih memiliki keinginan, atau adami wujudi man yu'allimu, atau tidak ada yang mengajarkannya, di kampung, di pedalaman misalkan, di kutub utara misalkan, ya, seperti itu. Fa fi hadhil hal salatuhu fi nafsihi sahihah bila khilaf, maka salatnya itu tetap sah, ya, tetap sah, ya, salatnya tetap sah kalau memang tidak memiliki kemampuan, ada uzur, atau memang sudah uzur, ya, umur dan lain sebagainya. Cuma syaratnya ya tidak menjadi imam, ya, tidak menjadi imam, karena imam ini harus kita pilih yang baik bacanya, yang bagus bacanya, itu di antara syaratnya. Baik, itu mungkin ya di antara kesimpulan pembahasan di Al-Fatihah ini. Jadi Al-Fatihah ini rukun salat, bacanya harus benar. Di antaranya tadi disinggung oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, jangan sampai merubah huruf, menghilangkan tasydid, atau yang sampai merubah makna. Itu kita pelajari, ya, seperti itu. Baik, poin berikutnya, di antara hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, ya, jadi di dalam membaca Al-Quran ini, kalau kita simpulkan pembahasan ilmu tajwid itu, kenapa orang-orang itu terjadi kesalahan di dalam membaca Al-Quran, itu kesimpulannya ada 3 saja. Ya, ada 3. Yang pertama, keliru di dalam bab fasohah, ya, di dalam bab fasohah. Fasohah itu kefasihan. Apa itu kefasihan? Bentuk bunyi huruf yang 29 huruf itu. Kalau ditanya sekarang, huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 ada berapa perbedaan bunyinya? Ada berapa perbedaan huruf hijaiyah yang 29? 29 huruf. 29 perbedaan. Jadi huruf hijaiyah itu yang 29 tidak ada yang sama, semuanya B. Nah, fasohah itu bagaimana caranya ibu-ibu semua di sini membedakan ke 29 huruf itu? Gitu aja, ya, simpelnya gitu. Jadi ketika mengucapkan huruf hijaiyah beda gitu. 29 itu harus beda. Jangan sampai jadi sama, sin jadi shod misalnya, atau shod jadi sin, harus beda antara shod dengan sin. Wa dengan zal harus beda. Ya.
Jadi 29 perbedaan. Ya, disebabkan apa perbedaan tersebut? Dikarenakan makhraj dan sifatnya beda. Nah, gitu. Dikarenakan makhraj dan sifat. Terkadang ada huruf yang makhrajnya sama, beda tata caranya. Terkadang ada huruf yang tata caranya sama, beda makhraj. Intinya 29 itu harus beda. Intinya itu fashohah. Jadi bagaimana caranya nanti kita bisa mengucapkan huruf dengan sempurna, dengan baik, dengan bisa membedakan ke 29 huruf tersebut di dalam berbagai keadaan. Keadaan ketika baca Al-Quran. Apa keadaannya? Di dalam keadaan harokat, ya, di dalam keadaan sukun, di dalam keadaan tasydid, di dalam keadaan tanwin. Nah, itu harus bisa kita ucapkan. Nah, itu keadaan huruf. Nah, itu fashohah. Jadi fashohah itu ibu bisa membacakan huruf yang 29 dan tidak, sekali lagi yang keduanya, tidak dipanjangkan bunyinya. Nah, gitu. Berarti itu sudah fasih. Kalau ada misalkan kalau di antara kita yang sudah bisa membedakan ke 29 huruf tersebut dan juga tidak memanjangkan bunyi huruf tersebut, itu udah fasih hurufnya. Udah fasih. Ya. Caranya bagaimana? Mengikuti bunyi guru. Cara belajar fashohah ini mengikuti bunyi guru. Kenapa Anda bahas di sini? Karena nanti dibahasnya di poin ke-4. Di sini fashohah. Nah, gitu ya. Karena kita nanti akan dibagi ya 3. Kenapa kita ini terjadi kesalahan dalam baca Quran? Penyebabnya yang paling banyak apa kira-kira? Nah, gitu ya. Nanti ibu simpulkan ya. Yang pertama adalah kefasihan. Ya, kefasihan. Jadi fasih itu bisa mengucapkan huruf yang 29 dan tidak dipanjangkan. Nah, gitu ya. Itu ingat. Kemudian yang kedua, proses pemanjangan bunyi. Proses pemanjangan bunyi. Nah, lihat ya. Nah, ketika kita baca Al-Quran, selain kita bisa mengucapkan huruf yang 29 tersebut, kita juga harus bisa memanjangkan huruf yang ke-29 itu. Ya. Dengan cara apa memanjangkan huruf ketika baca Al-Quran? Ada yang tahu dengan cara apa? 2 cara memanjangkan huruf itu. Ada yang tahu? Yang pertama dengan cara mad. Yang kedua dengan cara, coba ada yang tahu? Gunnah. Gunnah. Nah, ini ya. Jadi gunnah dengan mad ini proses pemanjangan bunyi. Mad nanti ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Gunnah juga demikian. Ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Mad dengan gunnah sama-sama dari rongga. Mad dari rongga mulut, kalau gunnah dari rongga hidung. Ya, seperti itu. Sama-sama dipanjangkan. Perbedaannya apa? Mad, ya, mad ini hurufnya sama 3, cuma cara memanjangkannya beda. 2 sampai 6. Nah, nanti orang ketika baca Quran terkadang keliru di sini di proses pemanjangan ini. Nah, gitu ya. Yang kedua, gunnah. Gunnah ini samanya sama. Panjangnya sama. Panjangnya sama. Berapa harokat? Kalau kita hitung dengan harokat, taruhlah 2 harokat. Nah, panjangnya sama. Semua gunnah sama. Semua gunnah sama. Ya, panjang gunnah. Cuma prosesnya beda-beda. Ya. Di mana saja terjadi gunnah? Di idgham, di ikhfa, di iqlab. Itu aja, ya. Cuma 3 saja. Terjadi gunnah ini hanya di idgham, di ikhfa, iqlab, satu lagi mungkin di tasydid. Nah, gitu ya. Ada 4 di dalam tasydid. Nun mim bertasydid yang pertama, gunnah. Panjangnya sama, prosesnya beda. Akmal nanti ya, nanti prosesnya itu. Kemudian di dalam idgham, nun sukun tanwin bertemu yanmu. Ya, nun mim wa gunnah. Panjangnya sama-sama. Jadi jangan bingung, panjangnya sama aja gunnah itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya apa lagi? Masih di idgham. Nun sukun tadi menghadapi huruf yang mim bertemu mim. Mutama silain. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Ba bertemu mim.
Ba bertemu mim, irkab makna jadi irkam itu kan gunnah. Idgham bi gunnah. Kemudian apa lagi? Alif lam menghadapi nun. An-nas itu kan idgham bi gunnah juga, lam diidghamkan ke nun, kemudian nunnya ada gunnah. Nah itu yang diidghamkan. Yang diikhfakan cuma dua saja. Nun sukun menghadapi huruf-huruf ikhfa, yaitu sif dzasana dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa lagi? Yang diikhfakan mim bertemu huruf ba. Nah, gitu. Yang diiklabkan cuma satu saja, nun sukun tanwin menghadapi huruf. Nah, itulah terjadi gunnah di dalam idgham, ikhfa ataupun iklab. Ya, seperti itu saja. Dan tasydid. Nah, itu kita gunnahkan. Panjangnya sama. Ingat, panjangnya sama. Nah, proses pemanjangan bunyi ini kita beri nama hukum tajwid. Terjadinya hukum-hukum tajwid ini di dalam proses pemanjangan bunyi. Ya, terjadinya hukum-hukum tajwid di dalam proses pemanjangan bunyi. Yang ketiga, di antara kenapa orang keliru baca Al-Quran itu tidak lancar. Tidak lancar apa? Baca Qurannya tidak lancar. Ya. Orang yang terbata-bata baca Qurannya keliru tidak? Keliru. Orang yang hafalannya kurang mungkin keliru tidak? Keliru. Jadi penyebab kesalahan itu ada tiga: bentuk huruf, proses pemanjangan bunyi, dan kelancaran. Nah, itu. Coba kira-kira ibu-ibu semua, ini paling banyak di mana kesalahannya? Hah? Tidak lancar, dikarenakan tidak lancar, atau dikarenakan bentuk hurufnya belum sempurna, atau dikarenakan panjang bunyinya belum sempurna? Yang mana? Nah, kebanyakan yang pertama. Ya, orang Indonesia kebanyakan yang pertama. Tapi kalau menurut kebanyakan yang ini juga yang ketiga. Ya, banyak yang belum solusinya beda. Kalau fasoha, ibu fokus bunyi guru belajar. Kalau pemanjangan bunyi, belajar teori dan talaki. Kalau tidak lancar, banyak baca Quran. Ya, seperti itu. Nah, ya masuk ke diantara hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, diantaranya adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah ada yang tebal, ada yang tipis. Allah, Rasulullah. Di surah Al-Fatihah apa saja yang tebal? Ada yang tebal tidak Al-Fatihah? Tidak ada ya, ada juga yang tipis saja. Bismillah, coba. Bismillah. Lillahi. Gak ada lagi ya. Nah, itu lafzul jalalah tebal, tipis. Ini masuk daripada bagian hukum tajwid. Alif lam ta'rif. Mana alif lam qamariyah syamsiyah? Ar-Rahman, alif lam apa? Syamsiyah. Ar-Rahim, Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim syamsiyah. Ad-Din, As-Sirat, Al-Mustaqim, Alladzina. Nah, itu ya. Itu sebenarnya bisa syamsiyah, bisa tidak. Al-Maghdubi, Ad-Dhalin, syamsiyah. Nah, itu syamsiyah kemarin udah tahu yang syam. Kemudian matobi, nah banyak matobi ya, sudah tahu semuanya. Kemudian izhar halqi di dalam surah Al-Fatihah mana saja izhar halqi? An, nah ini ya an, ada lagi yang lain? Nah, gak ada lagi ya, itu cuma satu saja. Kemudian izhar syafawi, amta, alaihim wa. Ini hati-hati kata saya Sulaiman Al-Jamzuri, hati-hati. Wahdar lada wawin wafa'an takhtam. Kalau mim menghadapi wa, hati-hati. Disamarkan, hati-hati. Kemudian kita lanjut mad arid lisukun. Nah, ketika berhenti. Alamin ar-rahim. Kesalahannya apa biasanya? Masuk hidung. Ya, masuk hidung. Ya. Kemudian kita lanjutkan mad sukun, mad lazim. Dhalin. Ya, ad-dhalin, mad lazim apa? Musaqqal. Kemudian
Kaidah hamzah wasal juga ada. Ini bagian dari hukum tajwid. Mana hamzah wasal? Alhamdu ar-Rahman ar-Rahim. Yang di fiil, terjadi di fiil di Al-Fatihah ada ihdina, ya ihdina. Di dalam isim yang ada alif lam ada alhamdu, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Hukum ro, ada yang tebal, ada yang tipis. Di sini ada tidak? Tidak ada. Gitu ya. Gunnah ada tidak di dalam surah Al-Fatihah? Gunnah? Tidak ada. Ada juga mad saja, ya. Jadi untuk mempelajari surah Al-Fatihah ini tidak perlu paham hukum tajwid semuanya, nggak perlu. Cukup mad saja, ya, cukup mad dengan huruf, ya. Jadi mudah, masih mudah. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Di antara kefasihan yang harus dilatih tadi fasah yang tadi ya, bentuk huruf bunyi. Di antaranya adalah makhraj dan sifat huruf, ya. Nah itu sudah kita bahas. Tebal tipis. Itmam harokat, aiunya, vokalnya, artikulasinya. Alhamdu, ya seperti itu. Lillahi, seperti itu. Kemudian keseimbangan huruf berharokat. Jadi kalau baca Al-Fatihah, kalau antara harokat dengan harokat yang lain, kalau satu dibaca satu harokat semuanya, jangan dihilangkan atau dipanjangkan atau dikurangi. Mengucapkan huruf sukun juga sama, ini harus dilatih bunyinya alhamdu rabbil an, jelas ya. Pengucapan tasydid juga bagian daripada fasahah, ya, ar-rahmanir rahim. Jadi fasahah ini sulit diterangkan. Kalau bahas fasahah harus diberikan contoh, sulit diterangkan. Bisa sih diterangkan, cuma tidak akan sempurna. Kalau diterangkan saja harus diberikan contoh, ya. Makanya tidak ada Nabi yang mengatakan hadis atau dari para sahabat untuk mengucapkan huruf. Contohnya huruf jim ini seperti ini, gak ada hadis, gak ada. Kalau tentang hukum tajwid ada, tentang mad. Nabi membaca Al-Quran dengan mad. Abdullah bin Mas'ud mengoreksi muridnya tentang mad, ya, banyak. Artinya ya ketika kita mempelajari bacaan Al-Quran, diantaranya adalah tadi ketika mempelajari proses pemanjangan bunyi, belajar teori diperlukan, tapi juga harus bertalaqqi. Tapi kalau fasahah ini fokus ke bunyi huruf-huruf itu sudah cukup sebenarnya, ya. Kemudian yang berikutnya huruf hijaiyah yang berada di dalam surah Al-Fatihah, ini ada 22 huruf, ya, ada 22 huruf. Kalau huruf yang di Al-Fatihah itu belum dihitung, ya. Ada berapa huruf di surah Al-Fatihah? Nah, itu belum dihitung. Ini perwakilannya saja. Ada 22 huruf dari 29. Jadi yang tidak ada huruf apa di surah Al-Fatihah? Shin, ada di Shin? Ada. Jadi yang nggak bisa Shin, jangan khawatir baca surah Al-Fatihah, ya. Huruf apa lagi? Huruf wo. Ada tidak di Al-Fatihah? Nah, jadi yang tidak bisa wo, jangan khawatir insya Allah, ya. Di sini tenang. Tidak semua hurufnya ada. Yang ada cuma 22 huruf. Coba alif. Ikuti alif. Ba. Lam. Sin. Mim. Ha. Ro. Ha. Ha. Nun. Ya. Dal. Ain. Hamzah. Kaf. Ta. Sod. Qa. Qaf. Dal. Ghain. Qad. Waw. Nah ini huruf. Adapun nanti untuk melatihnya, ya nanti dirinci saja, nanti dijadikan harokat. Ya ba, bi, bu, ab, nah gitu ya. Abba, ban, bin, bun, nah gitu. Untuk melatihnya seperti itu. Kemudian poin berikutnya nomor 6, peringatan ketika membaca surah Al-Fatihah. Ini diantara kesalahan yang sering banyak juga terjadi yang sampai merubah makna. Mungkin ada yang lain, ya, cuma ini hanya perwakilan saja, ya. Baik, yang pertama hati-hati mengubah makna jika keliru ketika membaca kata di bawah ini, ya. Bisa dilihat Ar-Rahim. Ar-Rahim pakai huruf H. Coba sama-sama Ar-Rahim, coba. Ar-Rahim. Hati-hati jangan sampai ada ngorok sedikit, jangan. Ar-Rahim, jangan. Apa itu Rahim?
sautun rakhimun. Kata para ulama, gunnah, definisi gunnah, sautun rakhim, suara yang merdu. Ya, nah, rakhim itu maknanya merdu. Merdu, suara merdu. Ya, makanya nanti fatal ya akibatnya. An'amta, coba. An'amta. Telah engkau beri nikmat. Diganti jadi an'amta pakai hamzah. Telah engkau buat merintih. Telah engkau membuat merintih. Itu kan maknanya jadi parah ya seperti itu. Atau terlalu cepat baca Qur'annya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Telah engkau tidurkan. Nah, hati-hati. Boleh baca cepat, cuma jelas hurufnya jangan ada yang dihilangkan. Ya. Kemudian alhamdu, coba bareng-bareng. Alhamdu. Hati-hati jadi alhamdu. Nah, beda maknanya segala puji, kehancuran. Alhamdu pakai ha, pangkal tenggorokan jadi kehancuran. Yaumiddin. Yaumiddin. Ini di satu makna, jadi satu makna, maknanya adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Diganti jadi ta, yaumiddin, jadi hari. Nah, apa itu hari buah tin ya? Ya, hari panen buah tin. Nah, nantinya jadi demikian. Jadi maknanya bisa berubah. Kemudian iyyaka, coba. Iyyaka. Tasydid, iyyaka. Iyyaka. Hanya kepada domir, ya. Iyyaka. Iyyaka. Lafaz iya dibuang tasydid, maknanya berubah. Tiada, jadi dhawus syamsi, cahaya matahari. Jadi ini parah ya. Na'budu iyyaka nantinya. Kami menyembah cahaya matahari. Nah, ini nanti akan maknanya akan berdampak kepada apa? Lafadznya keliru bisa merubah makna. Jadi ketika kita melatih huruf tidak ada yang percuma. Ibu ya, ketika kita melatih huruf-huruf hijaiyah, melatih pengucapan huruf babi diulang-ulang terus-menerus tidak sia-sia. Ya, karena hakikatnya ketika kita melatih huruf sedang menjaga makna-maknanya yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Ya. Menyamarkan getaran pada huruf ra bertasydid. Ini kita harus menyamarkan getaran pada huruf ra bertasydid. Pada lafaz Ar-Rahman, coba bareng-bareng. Ar-Rahman. Nah, kenapa harus disamarkan? Karena terjadi kesalahan di kata Ar-Rahman. Ini dua kesalahannya biasanya. Berlebihan mubalaghah fi takririha. Berlebihan menggetarkannya. Getarnya berlebih. Misalkan Ar-Rahman. Nah, ketika bergetarnya berlebih seperti itu, kita samarkan. Coba Allah. Nah, itu samar. Jadi samar itu tidak berlebihan ketika menggetarkan. Kemudian ada orang yang ingin menghindari kesalahan getaran tersebut, tapi berlebihan menyamarkannya, hati-hati juga. Berlebih, menyamarkannya berlebih. Proses samarnya berlebih. Kata Imam Ibnu Jazari, berubah yang tadinya huruf ra menjadi ta, syabihan bi ta. Namanya istilahnya hasromah. Hasromah itu merubah ra menjadi ta, kata Imam Jazari. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akibat daripada kurang getar. Akibat berlebihan menyamarkannya. Nah, maka hati-hati ya. Coba sekali lagi Ar-Rahman, coba. Ar-Rahman. Kemudian menjelaskan huruf H pada kata alaihim. Alaihim, coba bareng-bareng. Alaihi. Lillahi. Lillahi. Nah, ini sesuai dengan qaulnya Al-Imam Al-Jazari, wasaffiha jibahuhum alaihimu. Alaihimu, jelaskan haknya. Hi, coba. Hi. Kenapa dijelaskan? Karena kebanyakan orang baca haknya nggak jelas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini hanya kurang jelas. Coba ana perhatikan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba benar atau salah?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah atau benar? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jelaskan haknya. Him. Coba bareng-bareng. Him. Baik. Kemudian pada kata maliki dibaca panjang. Maliki. Coba. Maliki. Karena nanti ada yang lain baca pendek. Maliki, coba. Maliki. Boleh dibaca pendek? Boleh kalau riwayat yang lain. Kalau kita nggak boleh. Baik, lafaz sirat, as-sirat dibaca shad kita. Coba. Sirato. Sirat. As-sirato. As-sirat. Shad, jangan jadi sin. Kemudian pada lafaz nasta'in. Nasta'in, coba. Nah ini hati-hati ya, ketika bertemu antara huruf hams yang sukun bertemu dengan hams lagi yang tidak sukun, yang harokat. Ini hati-hati jadi idgham. Di antaranya ini. Coba. Nasta'in, coba. Nasta'in. Jangan dibaca nasta'in, hati-hati. Kalau hilang sinnya berubah jadi huruf. Nah, ini serupa dengan kata misalkan kalau kita balik tak bertemu sin. Di an-naba kan bukan ya kadzabat sama boleh kadzabat sa coba Kadzabat sa. bukan kadzabat sa bukan kadzabat sa Kadzabat sa. enggak kadzabat sa bukan kadzabat sa Kadzabat ya sa. atau di dalam an-naba kanat Kanat. apa lanjutannya saroba fakanat saroba. Ini juga hati-hati jadi idgham ya. Ya makanya di dalam Nawawi dikatakan fa idzal taqal al-mahmus au bil aks bayyin fayaftariqan. Ketika bertemu antara huruf hams dengan huruf hams yang lain atau kebalikannya maka bayyin, jelaskan. Ya jelaskan. Kemudian tipiskan lafaz huruf sin pada lafaz al-mustaqim. Coba mustaqim. Tarik. Mustaqim. Mustaqim. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari. Kemudian berikutnya di poin berikutnya 3 poin ya. Ini tentang waqaf ya. Jadi waqaf ini terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada waqaf tam. Ya, sedikit mungkin ya dibahas. Nah, perlu ketahui waqaf itu makna ya. Pendekatannya mana itu pendekatannya bahasa dan juga tafsir. Baik. Bahasa kalau dari segi bahasa ini sempurna bahasanya, bahasa Arabnya mubtada, khobar dan sebagainya sempurna. Kalau kita misalkan subjek, predikat, objeknya ada gitu, ketika baca, jangan ada yang dikurangi. Orang yang mendengar jadi paham gitu. Seperti itu bahasa. Kemudian dari segi tafsir di dalam Al-Qur'an ini banyak tema-tema, judul, pembahasan. Maka ya kita berusaha memahami Al-Qur'an, di antaranya memahami tema-temanya seperti itu. Makanya nanti ada tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i. Misalkan tentang ayat munafik, tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang mukmin di Al-Baqarah. Nah, seperti itu. Ya. Atau misalkan kata para ulama tidak akan sempurna waqaf jika orang itu tidak paham bahasa Arab. Harus paham bahasa tafsir. Kemudian qasas, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Seperti itu ya. Nah ini makna pendekatannya. Nah maka oleh para ulama tajwid waqaf ini dibagi 3. Ya ada tam, ada kafin, ada hasan, ada 4 mungkin ya, ada qobi. Ada juga yang ta'assuf, waqaf ta'assuf ada ya, banyak ulama yang dibagi. Waqaf tam sempurna bahasa maknanya dari segi bahasa, dari segi makna sempurna. Sempurna itu kalau satu tema, dari segi bahasa juga sudah sempurna. Satu kisah misalnya. Ya,
satu kabar tentang neraka. Nah, gitu ya. Seperti itu tam. Kemudian kalau kafin ini dari segi bahasa saja sempurna, makna belum sempurna maknanya. Dari segi bahasa sudah sempurna. Waqaf hasan dari segi makna bahasa belum sempurna, tapi tidak merusak. Ya, tidak parah ya seperti itu rusak maknanya. Hasan. Waqaf qabi dari segi bahasa dan makna itu tidak sempurna dan merusak maknanya. Ya. Akibatnya fatal nanti itu waqaf qabi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu waqaf. Nah, peraturannya kalau tam sama kafin, peraturannya apa? Boleh berhenti waqaf ketika baca Quran, ya, dan tidak perlu mengulang kembali. Berhenti langsung ibtida, boleh. Bedanya apa tam dengan kafin? Kalau tam itu boleh kita berhenti baca Quran, selesai baca Quran. Kalau kafin belum boleh selesai baca Quran, harus dilanjutkan sampai tam, sampai satu tema seperti itu. Tapi kalau ada kebutuhan boleh-boleh saja ya seperti itu. Kalau ada kebutuhan gitu ya, dan itu Nabi pernah seperti demikian. Gitu ya itu. Kalau wakaf hasan itu ya diantara peraturannya kalau wakaf karena tidak kuat napas dan sebagainya harus ngulang lagi. Dan tidak boleh berhenti selesai baca Quran. Itu wakaf hasan. Kalau wakaf qabi ya sama rusak maknanya, tapi rusaknya nanti bisa berakibat fatal. Ya, dan ini harus dihindari. Seperti itu. Baik. Nah, ini kita langsung ke sini. Waqaf tam di dalam surah Al-Fatihah dari basmalah sampai Ar-Rahim. Dari basmalah ayat pertama itu tam. Dari alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin itu tam. Jadi kalau alhamdulillah rabbil alamin saja belum tam. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim sifat kepada Rabb. Belum terbawa dari segi bahasa. Juga sifat kepada Rabb belum terbawa. Nah, gitu ya, dari segi bahasa. Nah, maka ad-din, maka tamnya itu dari alhamdulillahi rabbil alamin sampai maliki yaumiddin. Kemudian apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tam, satu ayat tam. Makanya nanti Al-Imam Ibnu Qayyim membuat tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja satu kitab. Ya, ada khusus tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dari siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu tamnya sampai dua ayat terakhir, ayat 6 sampai ayat 7. Kalau baru siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim saja itu belum tam. Ya, karena makna masih ada kaitan sama ayat berikutnya. Ya, masih ada kaitannya dengan ayat yang berikutnya. Nah, itu waqaf tam. Waqaf qabih di dalam surah Al-Fatihah ini tinggal dibaca saja alhamdu. Baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim alhamd. Nah, seperti itu misalnya. Ini jarang ya. Alhamdulillahi rabb. Ini berhenti di mudhaf. Ya, nanti kalau ada di dalam bahasa Arab kalau mudhaf ilaih itu jangan berhenti di mudhafnya. Harus berhenti di mudhaf ilaih karena satu makna mudhaf ilaih. Misalkan yaumiddin. Maliki yaum. Nah, maknanya beda sama yaumiddin sama yaum beda. Ya. Nah, itu Rabbi, jangan di sifat dengan sifat mausuf misalkan. Ini jangan dipisah, harus disambungkan. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini Rabbi, yaumi. Ini juga sama di bab mudhaf ilaih ya, seperti itu. Iyyaka saja. Na'budunya tidak dibaca, ini juga tidak sempurna. Kalau iyyaka na'budu sampai na'budu itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Ada pernah mendengar syekh yang baca mempraktikkan kaidah waqaf dengan membaca waqafnya beda. Iyyaka na'budu, berhenti. Wa iyyaka nasta'in. Ada yang seperti itu. Ya, demikian. Kemudian ihdina. Nah, berarti ihdina siratal mustaqimnya tidak dibaca. Ini juga qabih. As-sirat. Ihdina as-sirat. Ya, tidak dibaca. Sifatnya tidak dibaca. Alladzina, siratal ladzina tidak dibaca sampai alladzin.
Nah, ini juga mananya nanti akan rusak. Kemudian ghairi pada lafaz ghairi. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair. Nah, ini juga mananya keliru. Harusnya ghairil maghdub. Ya, sebenarnya al-maghdub. Tapi al-maghdub juga ini qabih, maksudnya qabih. Kemudian alaihim yang pertama ini juga masuk kepada alaihim yang kedua pada ayat ke-7. Ya, seperti itu. Tentunya ini para ulama nanti khilaf ya tentang waqaf wal ibtida ini sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Kemudian poin berikutnya, waqaf pada an'amta alaihim merupakan waqaf hasan. Tadi hasan itu peraturannya apa? Ya, kalau berhenti harus diulang. Ya, seperti itu ya. Waqaf hasan contohnya pada lafaz siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini waqafnya waqaf hasan. Kenapa? Karena siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena lafaz ghairi ini masih ada kaitan dengan alladzi. Ya, dengan alladzi. Jadi nanti jadi naat atau jadi sifat atau jadi badal. Ya, bisa jadi badal atau bisa jadi sifat. Jadi ghairil ladzi al-maghdub, bukan orang yang gitu. Seperti itu ya. Baik. Nah, maka ini waqafnya waqaf hasan dari segi bahasa ada kaitan, dari segi mana masih ada kaitannya. Ya, secara peraturan waqaf ini bagusnya disambung. Bagusnya disambung dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Itu baru tam. Kalau tidak kuat ya, maka ya para ulama ada yang memberikan keringanan, membolehkan berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa? Karena diriwayatkan hadis dari Ummu Salamah, pernah Nabi berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nabi berhenti di sana pernah. Ya, dan bacaan Al-Qur'an Nabi itu ayatan-ayatan. Dan Nabi pernah baca berhenti di sana dan menjadi ayat. Riwayat yang lain itu menjadi ayat, ya. Jadi di sini ada keringanan dibolehkannya kalau memang tidak mampu meskipun waqaf hasan, ya. Nah, di sini dikatakan dibolehkannya waqaf di sini di lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim sebagai tasamuhan, pemakluman ya bagi yang tidak mampu. Ya, tidak perlu mengulang lagi. Seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya adalah waqafnya Nabi ketika membaca surah Al-Fatihah adalah setiap pada akhir ayat. Hadis dari Ummu Salamah, Nabi membaca surah Al-Fatihah itu ayatan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sambil dipanjangkan mad-madnya. Nah, ini diantara sunnah ya. Diantara sunnah kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, Nabi mampu membaca ketika di wasal mampu, tapi beliau membaca ayatan-ayatan karena sambil ditadaburi, dipahami, diresapi makna-maknanya. Ya, tidak sekedar baca saja. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Nah, di akhir di sini ada syahadah ya. Ini ada syahadah, ibu-ibu bisa diisi syahadahnya. Ya, bisa diisi. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga Al-Quran dengan sempurna. Salawat serta salam semoga tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Selanjutnya saya Walid Abdurrahman ya telah menyaksikan ya bahwa talibah. Nah, sebutkan nama ibu ya di sini ya. Nama ibu di sini. Telah mengikuti program silsilah talaqi Al-Quran dengan kitab Faidah Talaqi Surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir dengan metode menyimak saja ya, tidak mentalakikan surat Al-Fatihah. Jadi ininya dihapus mentalakikan Al-Fatihahnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, keistiqomahan kepada kita semua khususnya dalam mempelajari alamnya. Ya, di sini diisi ya tanggal tempatnya. Baik. Jadi yang mentalakikannya dihapus ya. Baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.